Selamat siang, perkenalkan nama saya Devita Sari Purba, NPM 19110105. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap bangsa Indonesia, yaitu kurangnya perekonomian Indonesia dan budaya kita untuk berjabat tangan dan saling bertegur sapa pun saat ini sudah mulai menghilang. Bahkan banyak terjadi penolakan warga terhadap penguburan jenazah virus corona, di mana pemerintah Indonesia sudah menerapkan yaitu peraturan physical distancing, dan ini tentunya akan jauh lebih efektif dan efisien jika kita sebagai masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakannya, karena pemerintah tidak akan mampu menerapkannya sendiri jika masyarakatnya tidak mau patuh dan mendukungnya. Maka dari itu alangkah baiknya kita untuk tetap beraktivitas di rumah dan sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan darurat, karena dengan begitu berarti kita lebih menjaga diri sendiri, keluarga, serta seluruh masyarakat dari paparan virus corona. Terlepas dari semua dampak yang ditimbulkan karena kebijakan ini, tentunya pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan bagaimana resiko yang akan terjadi baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih bagi kondisi perekonomian negara dan masyarakatnya, agar pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan yang ada dan juga minimalisir resiko yang ada. Baik, yang ketiga itu bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau kegiatan perkuliahan. Yaitu pengaruhnya kurangnya pengetahuan tentang materi yang diberikan dosen kepada mahasiswanya, dan yang kedua itu kurang nyamannya belajar dari rumah di mana fasilitas yang tidak memadai, dan yang ketiga itu terganggunya jaringan. Baik, di mana pemerintah sudah membuat peraturan agar menjaga pola hidup sehat kita, yaitu seperti yang sudah banyak digaungkan mengenai pencegahan COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan, menjaga pola tidur yang baik, tetap berolahraga dengan memperhatikan social distancing, serta menjaga pola makan yang sehat. Bagi seorang mahasiswa, terkadang pola hidup sehat cenderung diabaikan seperti pola makan yang tidak teratur, jarang berolahraga, pola tidur larut malam, dan berbagai pola hidup kurang baik lainnya. Terkait dengan informasinya mengenai virus ini yang dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat, membuat banyak teman-teman mahasiswa yang mulai mengubah pola hidup mereka menjadi lebih baik untuk mencegah terjangkitnya virus ini. Baik, terima kasih buat penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau sekolah. Yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi lahir tahun 1980 ke bawah yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Sebenarnya mereka bukan tidak bisa, kalau belajar pasti mampu, karena prinsip guru adalah manusia, pembelajar yang harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangannya. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah pun mereka harus rebutan dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Bahkan mungkin mereka tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua itu keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga saja mereka masih banyak guru yang kesulitan.
Hal yang sama pun terjadi pada siswa karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka punya fasilitas namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah atau madrasah sudah terkoneksi ke internet sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena tidak geografisnya yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Yang keempat, biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua siswa tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet.